Kalian bilang di zaman Nabi tidak ada ilmu nahwu, usul fikih, mustalah hadis, dan pembagian hukum fikih jadi 5. Itu baru diadakan setelah zaman Nabi. Lalu kalian bilang itu bukan bid'ah, cuma metode penjelas. Baik, saya pegang ucapan kalian. Berarti kalian sudah mengakui satu hal penting. Tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Karena kalian sendiri bilang itu bukan bid'ah, tapi metode. Tapi di sini kelihatan ini dipakai untuk menyelamatkan pembagian tauhid 3 kalian. Padahal justru di sini letak masalahnya. Kalian mencoba menggiaskan pembagian tauhid dengan nahwu, usul fikih, dan mustalah hadis. Padahal ini jelas kias ma'al farik. Analogi yang tidak sebanding. Kenapa tidak sama? Ayo kita jelaskan. Ilmu-ilmu seperti nahwu, usul fikih, mustalah hadis, itu tidak ada di zaman Nabi karena memang tidak dibutuhkan saat itu. Dan ada penghalang nyata. Nahwu, buat apa di zaman Nabi? Semua sahabat fasih, ahli bahasa, tidak ada kebutuhan. Baru setelah Islam menyebar ke non-Arab, muncul kesalahan bahasa, baru disusunlah kaedah bahkan dinisbatkan awalnya kepada Sayyidina Ali, lalu dikembangkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Mustalah hadis, ngapain bahas sanad panjang? Nabi masih hidup, mau tahu hadis tinggal tanya langsung kepada beliau. Setelah Nabi wafat, riwayat menyebar, muncul pemalsuan, baru butuh sistem sanad, jarh wa ta'dil, dan lain-lain. Usul fikih dan 5 hukum, ngapain bikin kaedah? Wahyu masih turun, hukum belum final, semua langsung tanya ke Nabi. Bahkan Al-Quran turun bertahap. Jelas ada penghalang untuk menyusun sistem hukum secara lengkap saat itu. Jadi kesimpulannya jelas, ilmu-ilmu itu tidak ada dahulu karena tidak dibutuhkan, ada penghalang. Sekarang kita bandingkan dengan tauhid. Tauhid penting di zaman Nabi bukan? Paling penting dong, intinya dakwah. Ada penghalang untuk menjelaskannya? Tentu tidak ada sama sekali. Nah, di sini pertanyaan yang tidak bisa kalian jawab. Kalau itu memang bagian penting dari tauhid, tidak mungkin Nabi tidak menjelaskannya. Bukan menunggu orang setelah beliau baru merumuskannya. Jadi beda jelas. Nahwu, usul fikih, dan lain-lain muncul karena kebutuhan baru plus dulu ada penghalang. Tauhid dari awal sudah dibutuhkan, tidak ada penghalang. Maka ketika kalian samakan, itu bukan dalil, itu analogi yang salah. Jangan semua disamaratakan. Ada hal yang dulu tidak ada karena memang belum dibutuhkan dan ada penghalang. Tapi ada juga yang sejak awal sudah penting dan tidak ada penghalang. Maka kalau yang kalian buat itu tidak diajarkan, berarti memang bukan seperti itu cara Nabi menjelaskannya. Alih-alih kalian membuat konsep dan pernyataan seperti ini agar terlihat bijak sebagai pembelaan supaya tidak dianggap pelaku bid'ah dalam pembagian tauhid. Justru konsep kalian sendiri menabrak kaidah lain yang kalian buat. Dan yang lebih aneh, dengan jumlah yang katanya banyak, bahkan mungkin jutaan di dunia ini, dan dipenuhi oleh orang-orang alim, kok kontradiksi seperti ini, nggak ada yang menyadari, nggak sadar, apa memang pura-pura nggak sadar? Allah yahdik.